Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Kimia Dasar 02 akan melakukan perkenalan. Nama saya Nadia Herani dari Teknik Biomedis. Nama saya Amelia Putri dari Teknik Biomedis. Nama saya Naura Tahayu dari Teknik Lingkungan. Nama saya Anissa Julara Hajo dari Teknik Lingkungan. Saya Muhammad Syarif Firdaus dari Teknik Lingkungan. Saya Mada Noviana dari Teknik Biomedis. Saya Andira Khairani dari Teknik Biomedis. Saya Haikal Akil Renandra dari Teknik Lingkungan. Saya Jian Khairuna dari Teknik Biomedis. Saya Sinta Edisa Putri dari Teknik Biomedis. Saya Abida Sujawari dari Teknik Lingkungan. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat pupuk kompos. Nah, kami membuatnya di Rumah Kompos Universitas Airlangga. Jadi sebelum kita mempelajari bagaimana cara membuatnya, maka kita harus tahu dulu nih tentang pupuk kompos ini sendiri ataupun bahan-bahannya. Dan itu akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Jadi tujuan kami melakukan field study ini adalah untuk mengobservasi produk dari pengolahan sampah rumah tangga, yaitu pupuk cair. Nantinya. Oke, sampah domestik atau bisa juga disebut sampah rumah tangga adalah jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis daripada sampah rumah tangga. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah sampah organik, anorganik, dan juga sampah berbahan bahaya ataupun beracun yang bisa disingkat dengan B3. Untuk sampah organik ini biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan juga untuk sampah anorganik biasanya itu adalah jenis sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti botol, plastik, kaca. Dan untuk yang berbahan bahaya biasanya berasal dari bahan-bahan pabrik yang memang memiliki kandungan kimia yang beracun ataupun berbahaya bagi lingkungan hidup, seperti misalnya bekas baterai dan juga lainnya. Sampah rumah tangga memiliki dampak yang serius bagi lingkungan dan kesehatan, seperti penyebab pencemaran hingga berujung pada pemanasan global akibat timbulnya gas rumah kaca dari penyebab pengolahan sampah yang salah. Salah satu solusi untuk mengurangi sampah limbah rumah tangga yaitu dengan cara mengolahnya menjadi pupuk organik cair. Pengolahan sampah limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair memiliki 2 manfaat ganda, yaitu mengatasi penumpukan sampah limbah rumah tangga sekaligus menjadi pupuk organik yang bermanfaat dan sangat bermutu bagi tanaman. Pupuk cair atau biasa dikenal juga POC, pupuk organik cair, adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair dan dibuat secara alami melalui proses fermentasi bahan organik. Bahan organik yang digunakan di tempat ini berupa sampah organik, yaitu sampah rumah tangga. Pupuk organik terdiri dari mikroorganisme yang membantu dalam pertumbuhan tanaman. Universitas Airlangga memiliki rumah kompos yang berlokasi tepat di belakang kantin GOR. Kami akan mewawancarai salah satu ormawa yang memproduksi pupuk cair, yaitu Kelompok Studi Lingkungan atau bisa disebut KSL. Kami akan mewawancarai Kak Pras selaku Ketua KSL dan Kak Diki selaku Research and Professions Development. Kelompok kami hendak mewawancarai kakak tentang pupuk cair yang telah kakak buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Putri. Nama saya Naura Tahayu. Saya Abida Sujawari. Baik, untuk kakak sendiri, namanya siapa? Saya Pradayan. Saya Diki. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, Kak, tujuan dari pembuatan pupuk cair ini apa ya, Kak? Tujuan dari pembuatan pupuk cair itu lebih ke kayak kita tuh ngolah sampah, terutama sampah organik ya, yang dipakai kan di pupuk cair ini sampah organik. Jadi kita mengolah sampah untuk menjadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan ulang seperti itu. Jadinya ya kayak apa, sampah organik atau ya sampah-sampah itu nggak yang ceceran atau kayak langsung dibuang kayak gitu. Itu satu. Dan kedua juga kita sekalian edukasi buat teman-teman, gak hanya teman-teman KSL sebenarnya. Kita kemarin bikin kayak acara gitu buat di open buat publik gimana cara bikin pupuk cair ini. Jadi gitu, kalau kita edukasikan juga semakin menyebar gitu. Ini kalau sampah ini bisa diolah loh, bisa dibikin kayak pupuk cair yang mana itu berguna. Jadi sampah itu nggak dibuang langsung gitu. Untuk manfaat pupuk cair sendiri ini gimana ya, Pak? Oke, mungkin yang pertama manfaatnya itu kan mungkin selama ini dari petani ataupun dari teman-teman di rumah kan masih menggunakan pupuk kimia ya. Jadi mungkin manfaat dari pupuk cair ini menggantikan pupuk kimia tersebut. Jadi dampak yang ditimbulkan kan pupuk kimia itu jika diakumulasikan bisa mencemari tanah ya dan menjadi tidak subur. Nah, diharapkan dengan adanya pupuk cair ini
tanah itu menjadi tidak berubah lah kualitasnya atau turun kualitasnya dengan pupuk cair, karena kan pupuk cair dibuat dengan bahan organik yang lebih ramah lingkungan. Terus yang kedua, mungkin kan karena pupuk cair ini penggunaannya sampah organik ya, jadi bisa mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan dari rumah teman-teman itu sendiri. Ya mungkin ketika selesai masak atau ada makanan sisa itu bisa digunakan pupuk cair itu sendiri. Terus untuk pertanyaan berikutnya mungkin bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat pupuk cair itu sendiri, Kak? Oke, untuk bahan yang pertama pasti sampahnya ya, sampah organik, baik itu kulit buah atau sisa nasi atau ya sisa makanan lah. Terus yang kedua itu ada EM4. EM4 itu sejenis ramuan yang digunakan untuk mikroorganisme yang ada di pupuk cair ini menjadi lebih lebih produktif lah, biar pupuk cair itu lebih. Di bahan-bahan tersebut kemudian bagaimana ya Kak proses pembuatannya? Oke, untuk proses pembuatan yang pertama kalian pasti harus menyiapkan wadah ataupun alat-alat yang digunakan ya misal ember, terus air tadi, terus sampah-sampahnya. Kalau bisa sampahnya jangan yang misal udah busuk atau udah lama lah, ya mungkin yang 2 hari atau 3 hari gitu, yang belum lama-lama banget, jadi masih bagus lah kualitasnya. Terus yang kedua, kan ngisi ember tadi dengan air sampai 3/4. Jadi misal embernya berapa liter itu 3/4 nya. Terus tadi kan ada EM4 ya, itu dimasukkan dulu, terus diaduk sampai rata lah, sebentar aja sampai rata. Terus tadi bahannya masih ada kurang satu, itu kalau kalian mau pupuknya itu sangat berkualitas, itu ada satu bahan lagi, itu namanya molase atau tetes tebu. Jadi itu ya fungsinya sama untuk buat makanan atau nutrisi dari mikroorganisme yang ada di pupuk. Terus kan tadi E4 dimasukkan ya, terus molase itu juga dimasukkan atau tetes tebu. Terus yang terakhir itu masukkan sampahnya ya saya penuh lah, atau ya jangan penuh banget buat space tutup lah. Terus kalian aduk kan rata, udah rata ditutup. Terus nanti buat prosesnya itu kan selama 1 bulan ya. Nah itu selama 1 bulan itu kalian controlling selama 2-3 hari sekali lah. Nah itu dengan cara kalian buka tutup terus diaduk, itu aja buat controlling, terus tutup lagi, itu selama 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan pupuknya kan dipanen. Itu caranya kan tadi kalau di pupuk kan masih ada sampahnya ya, jadi dilakukan penyaringan. Setelah dilakukan penyaringan biasanya kami melakukan packing di botol. Jadi setelah disaring produknya udah jadi pupuk, airnya aja atau cairannya aja itu dimasukkan ke botol, udah jadi. Lalu untuk kelebihan dan kelemahan pupuk cair ini dibanding dengan pupuk kimia itu gimana? Oke, untuk kelebihan ya, yang pertama kelebihan tadi kan ketika kalian masih menggunakan pupuk kimia ya mungkin di awal itu nggak tercemar, tapi nanti setelah beberapa minggu atau beberapa bulan itu kan kualitas dari tanahnya tersebut turun. Kelebihannya itu lebih ramah lingkungan lah, jadi efek yang ditimbulkan itu tidak merusak lingkungan lah. Terus yang kedua ya tadi kalian kan punya sampah itu nggak langsung dibuang lah, jadi kalian juga bisa memiliki keahlian buat pupuk itu. Terus untuk kekurangannya sebenarnya pupuk ini nggak bertahan terlalu lama, jadi masa tahan atau masa simpan dari pupuk itu maksimal 1 tahun. Jadi untuk kelemahannya mungkin itu, jadi ketika sudah 1 tahun itu pupuknya itu kualitasnya udah mulai turun. Terus untuk proses pembuatannya sendiri itu kan ada proses-prosesnya gitu ya Kak. Untuk kendalanya sendiri tuh apakah ada kendala tersendiri? Kalau kendala mungkin kalau dari kami yang di sini itu ya yang pertama mungkin kayak ngumpulin anak-anaknya dulu, karena kan biasanya kan masih kayak ini kan sampah ya, mainan sampah itu kan masih kadang agak suka kayak jijik ya, karena kotor dan lain sebagainya. Itu kan karena juga perlu controlling juga. Nah kendala lain sih so far itu sih cuman itu kalau yang di sini ya. Tapi kalau kita tinjau kenapa kok pupuk
organik cair ini masih kayak belum digunakan secara meluas terutama di Indonesia kayak gitu kan. Nah itu mungkin karena ini ya, karena yang kayak yang disebutkan tadi, sampahnya tuh, sampah organiknya tuh nggak bisa kayak langsung sampah organik kita ambil terus langsung kita bisa jadiin pupuk, itu kan nggak bisa. Nah itu ada kriteria khusus yang mana kalau di Indonesia ini kan masih kayak pengolahan sampah atau pemilahan sampahnya kan masih susah ya. Jadi kayak mau ngambil bahan buat bikin pupuk organik ini misal dalam skala besar itu masih susah. Jadi kita kayak ngumpulin sampah dari anak-anak juga, dari anak-anak ada yang ini enggak punya sampah dapur enggak, mau disimpan disisihkan terlebih dahulu buat bikin di sini. Nah kayak gitu, itu kalau hambatannya dari kami yang saya rasa itu. Baik. Kemudian produk pupuk cair yang dihasilkan tadi itu digunakan oleh siapa saja, Kak? Salurkan ke siapa saja dan bagaimana dampak untuk lingkungan? Oke, kalau produknya ya selama ini ya kadang dipakai sama anak-anak kecil sendiri. Ada anak-anak yang kayak bawa pulang kayak gitu, dipakai di rumah masing. Terus juga kita sebenarnya ngejual kalau dijual juga. Nah itu beberapa emang ada yang beli kayak gitu kan. Terus kemudian kalau ya sisanya ya taruh di sini nih kayak di sini. Kalau kalian lihat kan ini kan kayak banyak tanaman-tanaman, ada cabai, ada paya di situ. Ya ini hasil juga dari pihak kompos yang UNER ini kan. Selain tanah kompos dari tanah ini juga dari pupuk cair yang kita bikin itu kayak gitu. Kalau dampaknya cair organik ini kan suruh bawa bahan organik dulu dari rumah, sampah organik dulu dari rumah. Nah itu kan kayak bisa mengurangi sampah yang ada di dapur kayak gitu. Ya sekecil itu kalau kita lakukan bersama pastinya bisa berpengaruh besar kayak gitu sih. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.